Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, ketemu lagi dengan kelompok kami. Kali ini kami akan membahas tentang vermicompost. Simak video kami kali ini dengan perkenalkan, nama saya Juan Farid Saragi dan di samping saya ada Saya Sihau Suganda Tambah. Saya Krisna Mukti. Saya Zalfa Kanita. Saya Siti Nurhaliza. Saya Dwi Septiani. Saya Ilham Sazili. saya Agus Ujung, Saya Tuka Papan. yang Aranda Pradana. Oke guys, untuk video selanjutnya silakan ditonton dan disimak dengan baik. Halo semua, saya Sihau Suganda Tambah dari kelompok 4. Dalam video mengenai pengelolaan bahan organik, kami memanfaatkan vermicompost sebagai bahan dari pengelolaan bahan organik. Sekarang kami ada di Tekad, di program studi ilmu tanah Fakultas Pertanian Universitas Sriwijaya. Yuk ikutan keseruan kami dalam pembuatan vermicompost. Oke guys, selamat bertemu lagi di sesi wawancara. Kali ini saya Juan dengan kakak. Saya Katik dari Ilmu Tanah 2021. Oke, dengan juga Kak. Kali ini kami ingin wawancara mengenai vermicompost. Kak, pertama saya ingin bertanya, apa itu pengertian vermicompost? Oh, oke. Jadi pertama-tama makasih sudah datang ke sini Kak. Jadi di sini kakak ada di unit komposnya Sri karena jadi kami di sini produksi kompos dan nggak cuma vermi, jadi kami juga kompos, vermicompost dan ada casting. Nah di sini kalau kakak mau nyari vermi, ini bisa kita tunjukin ini vermi. Kalau vermi itu sendiri sebenarnya adalah perpaduan antara kompos sama casting. Jadi ketika kompos itu hanya dekomposisi jamur dan bakteri, vermi ini dekomposisinya berdasarkan ada tambahan dari cacing tanah. Jadi vermi ini juga termasuk bahan organik yang masanya lebih berat dibanding kompos. Ini bisa Oke, jadi ini guys penampilan dari vermicompost tersebut bisa disimak di file tersebut. Izin kalau untuk alat dan bahan dari pembuatan vermicompost sendiri itu apa aja ya Pak Brata? Oke, kalau vermi itu kalau kita skalanya besar itu kita pakai bak ya di luar. Kita ada bak di situ, ada 4 bak. Jadi dengan panjang sekitar 2 meter itu bisa kita buat ada antara vermi sama kompos. Kalau dia skalanya kecil kita bisa pakai drum set itu atau bisa pakai drum ini. Nanti ada pengolahan perpaduan antara komposnya sama vermi. Gitu. Di alat-alat yang ini. Alatnya nggak ini sih Kak, nggak terlalu maksudnya untuk kompleks. Maksudnya kalau dari pencacah dari kompos itu sudah ada pencacah, dari pencacah baru bisa masuk ke vermi untuk dekomposisi, bisa masuk ke drum untuk dekomposisi. Ini mau tanya sih Kak, gimana sih cara pembuatan atau proses dari vermicompost ini sendiri? Oke, kalau segi pembuatan, yang pertama kita itu ada produksi 2 kali. Yang pertama itu ada kompos dan ada vermi. Nah, karena vermi ini juga perpaduan antara kompos dan casting, kadang-kadang vermi ini diolah ketika ada penambahan cacing di dalamnya. Jadi nggak pakai jamur kayak E4 itu nggak pakai. Jadi dia pakai unsur biomasa casting di dalamnya. Jadi pakai drum, pencacah dulu, cacah, sersa, atau mungkin biomasa yang emang kira-kira itu untuk vermi gitu. Nah setelah itu dikasih bakteri, dikasih cacing, terus didekomposisi menjadi bulat. Kalau itu jadi dari bak bisa disaring dulu pakai penyaringan. Setelah itu dimasukin ke drum ini. Baru kalau udah dia kapasitas lapang ataupun udah siap di packing, baru bisa kita packing kayak gitu. Oke, terima kasih Kak. Mungkin di sini saya mau nanya Kak, kira-kira pembuatan vermicompost ini ada nggak kira hubungannya dengan bahan organik? Kalau itu sudah pasti, karena yang pertama kompos dan vermicompost ini adalah emang berasal dari bahan organik.
Jadi penambah biomasa yang emang kalau dari kita sendiri kayaknya kita nggak bisa menggantikan pupuk kimia yang lain. Tapi ini menjadi penyeimbang dan pembanding dan juga pembagus tanah dengan tidak pupuk kimia. Mestinya BOI di sini sudah pasti di sini antara kompos sama vermi kandungannya sama-sama 2,5. Tapi bisa dilihat kalau biomasa dan dari volumenya lebih sedikit ini. Padahal sebenarnya sama aja, tapi karena mungkin kompos itu lebih ringan karena cuma ada sersa. Dengan vermi ini biomasa aktif dekomposernya banyak. Gitu sih Kak. Mungkin saya mau nanya dikit lagi Kak. Oke. Ini kan tadi kan pembuatan vermikompos ini ada hubungannya dengan bahan organik. Terus kalau misal kakak dapat bahan organiknya itu biasanya Dari sersa. dari sini aja? Iya, dari sersa. Mungkin kadang tuh kemarin ada yang bekas PL atau penelitian, itu selesai yang di pas tukang rumput unsri habis nyanca diambil semua ke sini taruh bak satu baru dibuat. Iya. Kadang juga kalau kita mau praktek bioteknologi atau biologi tanah itu dia pakai drum-drum kecil satu kelompok itu nggak pakai kadang ada yang rumput, ada yang kelompoknya cuma sisa-sisa makanan kayak kulit pisang atau gimana atau buah-buahan gitu. Jadi asal dari bahannya itu ya dari bio makanan sih. Siap. Iya. Mengenai berapa lama pembuatan atau dekomposisi bahan organik tersebut, Pak? Kalau dia bagus dan dia dekomposnya cepat itu 1 bulan juga tidak. 1 bulan setelah dia dekomposnya. Biasanya 2-3 bulan itu sudah matang banget. Nah kan ini Pak, perbedaannya itu tadi ada kompos dan juga kompositnya itu cacing juga. Iya. Nah, Kalau vermikompos. iya. Nah, untuk selang cacing itu bisa bereaksi di dalam kompos itu berapa lama ya? Sekitar 1 bulan atau 2 bulan. Jadi ketika ditambahin cacing dalam bak itu sekitar 1-2 bulan cacing itu juga sudah mulai dari cacing. Jadi kita juga ada ini casting itu esesnya kotoran di cacing. Jadi ini karena belum packing casting, kita hanya packing vermi sama kompos, casting belum packing. Kalau mau lihat casting setelah ini hasil dari emang murni esesnya cacing. Itu termasuk golongan kompos mana? Iya, itu kita ada 3 produk. Ada kompos, ada vermi, ada casting. Ini juga termasuk BU dan memang tapi kami belum packing aja karena dia masih kering banget, udah cover sepapang. Jadi takutnya juga dari pengurangan nanti udah optimal. Berarti bukan dari pembuatan vermikompos bisa didapatkan 2 pupuk secara langsung. Iya, bisa jadi casting, bisa jadi vermi. Perbedaan vermikompos ini sendiri dengan pupuk alami lainnya itu terletaknya di mana? Atau ada perbedaan spesifiknya? Mungkin kalau itu dari warna sih Kak. Warna. Kalau misalkan kita mau pakai VOC kan dia cair. Kalau kita mau pupuk hijau kan dari yang emang benar-benar hijau dan berbasah. Kalau ini emang sudah di dekomposer, sudah di packing dan udah benar-benar emang kandungan unsur haranya sudah terjamin sama dari ini juga sih kayak kira-kira bakalan memperbaiki sifat fisik kimia sama tanah. Baik teman-teman, jadi tadi kan sudah disampaikan bahwasannya sersa-sersa itu tidak dapat dihancurkan menggunakan tangan karena tidak akan menghasilkan produk sersa yang lebih efisien dan lebih kecil. Nah jadi kita akan menggunakan alat ini untuk menghasilkan sersa-sersa yang lebih kecil, dimana nanti sersa-sersa itu dimasukkan melalui tabung merah ini, diproses kemudian akan keluar melalui tabung di bawah ini, sehingga mendapatkan hasil sersa yang lebih efisien dan lebih kecil. Terima kasih. Baik teman-teman, ini adalah tempat dekomposisi dari bahan-bahan organik. Nah, untuk proses dekomposisinya itu berlangsung selama 1-2 bulan. Dan di sini bisa dilihat ada contohnya, ada casting, di sebelah sini ada vermikompos, dan di sebelah sini ada kompos. Halo teman-teman, berdasarkan wawancara tadi, vermikompos itu sendiri merupakan percampuran antara tanah dengan kompos. Nah, mengapa kami mengambil tema tentang vermikompos sebagai bahan organik itu dikarenakan Karena vermikompos itu kaya akan kandungan unsur hara, makro dan mikro, dan juga mengandung banyak probiotik. Kemudian untuk vermikompos sendiri juga mampu menjaga ketahanan air 40-60%.
Kemudian vermikompos juga dapat memperbaiki sifat fisik tanah, baik sifat fisik geologi maupun sifat kimia. Oke, itu hanya dari kami. Terima kasih. Thank you for watching.